Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anissa dari kelas pembentukan kondisi fisik hari Kamis. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan kembali atau menjelaskan ulang tentang buku Theory and Methodology of Training, The Key of Athletic Performance dari Bompa. Nah, di sana ada beberapa halaman yang harus saya jelaskan. Walaupun nanti ada sedikit-sedikit kesalahan dari pemahaman saya tentang mentranslate bukunya. Yang pertama kita masuk dulu tentang cangkupan tujuan dan sistem pelatihan. Nah, apa itu pelatihan? Nah, beberapa tahun terakhir seperti yang kita ketahui bahwasanya kinerja atletik telah menunjukkan kemajuan yang sangat drastis, kemajuan sangat meningkat. Nah, tentu saja itu tidak terlepas dari suatu program latihan, sebuah program pelatihan yang harus dirancang sesuai dengan karakteristik dan perincian dari olahraga itu juga, dan juga harus memperhatikan dari usia. Selama pelatihan, para atlet mengalami reaksi terhadap rangsangan yang beberapa diantaranya dapat diekspresikan dengan lebih pasti daripada lainnya. Informasi yang dikumpulkan dari proses meliputi fisiologi, biokimia, psikis, sosial, dan juga informasi yang metodologis. Nah, di sini ada beberapa komponen pendukung tentang teori dan metodologi pelatihan. Nah, di dalamnya ada anatomi, ada fisiologi, ada biomekanik, ada statistik, dan tes pengukuran. Nah, ada juga di dalamnya yang menyangkut tentang psikologi, pembelajaran motorik, pedagogik, nutrisi, dan sejarah dan sosiologi. Di dalamnya juga menyangkut dalam teori dan metodologi of training atau teori dan metodologi pelatihan. Teori dan metodologi pelatihan ini adalah bidang yang sangat luas. Pengamatan dari informasi yang tersedia dari setiap ilmu akan membuat pelatih lebih mahir untuk membuat program latihan atau usaha melatihnya. Azas pelatihan mewakili landasan proses yang sangat rumit, sementara pemahaman dengan faktor-faktor pelatihan dengan memungkinkan pelatih untuk memahami peran yang akan dimainkan oleh pelatih dalam setiap faktor, karakteristik, dan perincian dalam setiap olahraga atau peristiwanya. Nah, aspirasi untuk mencapai hasil yang maksimal dalam setiap kompetisi berkaitan erat pada keunggulan fisik atlet kita. Kemampuan fisik menandakan bahwa sebuah perkembangan yang multilateral dan harmonis, perolehan keterampilan yang baik. Selanjutnya, hal yang paling penting dalam pelatihan adalah baik itu dilakukan oleh atlet pemula atau atlet yang udah profesional. Pertama yaitu dia memiliki tujuan yang harus dia capai. Setelah dia memiliki tujuan, berarti dia harus merancang bagaimana program latihan ini sesuai dengan kemampuannya atau kemampuan individunya. Tujuan atlet adalah untuk memenangkan kompetisi dan meningkatkan kinerja yang sebelumnya. Materi selanjutnya adalah tujuan dari pelatihan. Untuk mencapai sebuah tujuan atau tujuan utama sebuah pelatihan, yaitu perlu meningkatnya keterampilan kinerja atlet yang dipimpin oleh pelatihnya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, tujuan dari pelatihan tersebut dapat kita lihat di bawah. Tujuan yang pertama yaitu pengembangan fisik multilateral. Pengembangan fisik multilateral diperlukan sebagai dasar untuk melatih para atlet. Ini mirip dengan latihan kebugaran secara keseluruhan. Tinjauan dari bidang ini adalah meningkatkan daya tahan, meningkatkan kekuatan, mengembangkan kecepatan, dan meningkatkan fleksibilitas umum. Yang kedua yaitu olahraga pengembangan fisik. Nah, di sini maksudnya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan diri mutlak dan relatif kekuatan atau massa otot dan elastisitas. Selanjutnya faktor teknik olahraga khusus harus dikembangkan dan disempurnakan. Yang keempat, faktor taktik atau mempelajari
hal-hal untuk mengatur strategi olahraga atau permainan. Selanjutnya aspek psikologis, yaitu meningkatkan kedisiplinan yang berkaitan dengan psikis atlet kita, kemampuan kerja keras, percaya diri, keberanian, dan lain-lain. Yang keenam, kemampuan tim. Yang ketujuh itu faktor kesehatan. Yang kedelapan itu pencegahan cedera. Yang kesembilan itu pengetahuan teoritis. Yang selanjutnya materi kita itu klarifikasi keterampilan dan olahraga. Nah, di sini ada juga beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu keterampilan menggabungkan asyik leg, adalah hasil dari kombinasi gerakan stick leg diikuti dengan gerakan asyik leg. Kelompok ini mencakup semua peristiwa lompatan dalam lintasan dan lapangan, kamera skating, suara jatuh, lompatan dalam senam, dan melompat. Meskipun semua keterampilan ini saling keterkaitan, perbedaan dapat dengan mudah terjadi antara gerakan atletik dan melompat tinggi atau salter dan pendekatan pola melingkar yang didahului. Ada beberapa faktor juga yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pencapaian kecepatan tinggi dalam stick leg. Yang kedua itu menyempurnakan kekuatan kecepatan dari sebuah keahlian. Yang ketiga itu menyempurnakan keterampilan yang dilakukan dalam konteks dengan lawan-lawan. Kontes dengan lawan-lawan maksudnya. Nah, dalam buku tersebut juga menjelaskan bentuk tabel, yaitu tabel karakteristik pada pengelompokan olahraga tim. Yang pertama yaitu tujuan dari latihan, contoh dalam olahraga, struktur skill, intensitas dominan, kemampuan motorik yang dominan, dan tuntunan fungsional. Kita contohkan saja yang ada di dalam tabel tersebut. Yang pertama yaitu tujuan latihannya, ketentuan koordinasi dan bentuk keterampilan. Contoh dalam olahraganya adalah senam ski air. Strukturnya adalah aksilik. Intensitas dominan adalah cadangan. Kemampuan motorik yang dominan adalah kompleks gabungan koordinasi, kekuatan, dan kecepatan. Nah, tuntutan fungsionalnya yaitu CNS neuromuskular. Nah, ada beberapa contoh lainnya di dalam tabel dalam buku BOMPA yang menjelaskan tentang klarifikasi keterampilan olahraga tim tadi yang seperti saya sebutkan tadi, contoh yang pertama. Nah, kita lanjut yaitu sistem dari pelatihan. Nah, sistem pelatihan menurut Webster New International Dictionary 1971 mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan gagasan, teori, atau spekulasi yang dilakukan secara atau metodis. Suatu sistem hendaknya mencakup secara keseluruhan pengalaman yang terkumpul selama bertahun-tahun dan juga murni serta temuan-temuan riset terapan. Nah, sistem olahraga di sini juga harus memperhatikan yaitu mempertimbangkan nilai-nilai atau tradisi, kondisi iklim, penekanan olahraga tersebut, khususnya bagi peserta muda. Kaum muda harus mengembangkan keterampilan kemampuan dasar yang diperlukan untuk memperoleh manfaat pengajaran jasmani umum serta melaksanakan secara pantas dalam kebanyakan olahraga yang merujuk pada penekanan ditempatkan pada jalur lapangan untuk memanfaatkan pengembangan keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang banyak diperlukan di kebanyakan olahraga seperti berlari, melompat, melempar, berenang bagi para penjaga pantai, dan mengembangkan fungsi kardiorespiratori serta senam